Wah, ini Iya, dan kalau strategi kita lihat untuk macam apa lagi itu? yang penting nambah magic power gede ya Long ya. Bener. Oke, banningnya ke Oke. arah Parsia dulu. Satu banning untuk Parsia, berarti Nathannya nggak ingin dikontes sama sekali sih. Jadi Parsia memang punya range yang melebihi ya siapapun juga dengan Feather Airstrike. Sudah dibuang oleh Onyx sekarang. Jadi yang satunya sebenarnya ada kemungkinan besar Kagura yang bisa di-banning agar Nathan jauh lebih aman lagi berada di garis belakang melepaskan damage demi damage. Sebagaimana kita tahu pemain dari Onyx ketika diberikan ya hero seperti ini, Sansnya dijaga habis-habisan, ini dia kuat banget untuk mainin positioningnya. Dan tanpa Ruby juga sekarang satu hero yang bisa menahan semua hero melee. Ini di Rebellion Genflix 3 hero pertamanya melee semuanya. Belum ada hero range sama sekali, dan itu dia Kagura juga sudah di-banning oleh Onyx Esports. So last ban, kira-kira side laner kah yang akan dibuang? Karena dengan hero melee seperti ini Esmeralda sudah berkuasa, Johead sudah berkuasa. Apakah mereka bakal nambahin lagi satu permasalahan misalnya dengan diberikannya kah lapu-lapu ataupun Balmond nanti untuk Boots? Belum. Cuman masih banyak lagi hero-hero yang terbuka dari sisi magical ya. Lilia pun juga sekarang masih bisa dimanfaatkan loh. Iya, Lilia. Apabila bertemu dengan hero-hero milik yang bisa dilakukan oleh Onyx Esports sekarang juga contoh dengan Esmeralda dan juga Johead, agak sedikit puyeng juga nantinya mereka akan berhadapan dengan sosok Lilia ataupun Chang'e dengan jarak yang sangat jauh. High ground juga sangat bisa dimanfaatkan lewat meteor showernya. Akan sangat bermanfaat sekali untuk Rebellion Genflix. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana hero yang akan dia pilih untuk sisi magical damage-nya. Iya, langsung kita intip nih, akankah mungkin ke arah Chang'e? Lilia masih bagus juga seperti yang Pak Pulung tadi udah bilang, dan kita udah beberapa kali melihat adanya Lilia yang dipertontonkan di MPL maupun di MGL. Tapi langsung aja kita cek nih. Atau Luoyi ya, Luoyi juga sebenarnya masih oke loh. Kaja juga masih ada sebenarnya di sini Om Wawa. Ya. Kalau bicara Luoyi oke banget sih, apalagi berhadapan dengan hero-hero milik ya. Tapi posisi lagi dan lagi di sini dari Onyx mereka butuh satu hero yang bisa TB, dan itu dia Alice. Insurance juga untuk di late game nanti kita lihat. Iya, dia di arah late game ini bakal pedih banget ya, bakal selain menjadi frontliner, damage-nya dengan ada Blood ditambah dengan ada Winter Transition itu bakal cukup sustain banget untuk menahan gempuran dari Rebellion Genflix. Ditambah dengan adanya seorang Birul yang bakal menggunakan ke arah Sun. Dengan adanya clone teknik itu kalau diserap semua bayangannya oleh Alice tuh enak banget untuk lifesteal-nya. Tapi kita bakal lihat nih dari Rebellion Genflix, mereka masih butuh satu roamer sama satu magic damage. Kaja, Lilia sih buat clear. Lilia ya harusnya. Wow, Popol Kupa, Akai satu. Akai. Last jadi bakal di-cover habis-habisan. Harley ternyata. Wow. Oke. Ini juga salah satu pilihan yang sangat baik karena masih bisa in and out dengan sangat cepat. Belum ada satu hero pun yang emang benar-benar bisa menangkap ke arah Harley ataupun menjadi stopper Harley loh dari Onyx Esports itu sendiri. Makanya mungkin Harley-nya bisa in and out dengan sangat-sangat baik juga. Ya tergantung bagaimana Harley itu sendiri lagi tuh. Pilotnya bagaimana nanti dia bisa masuk, dia keluar, momentumnya seperti apa ya kita lihat aja. Tapi Onyx Esports, satu hero terakhirnya akan jatuh ke tangan siapa nih? Dari Beatrix. Oke. So itu Drian. Beatrix Drian sih harusnya. Cewek. Gold lane. Cewek. Oh ya Drian. Drian. Cewek. Oke. Yep. Drian. Yap. Itulah ya yang udah langsung diambil lagi oleh kedua tim ini antara Rebellion Genflix dan juga Onyx Esports. 5 hero sudah mereka ambil, berarti waktunya sesaat lagi kita akan terbang lagi menuju ke arah Land of Dawn. Dukungan demi dukungan mulai masuk juga di kolom komen kita, dan juga udah ada masuk ke DM dari masing-masing sosial media yang kita miliki. Ini udah banyak banget nih. Contohnya nih, anak sulung namanya Kalista dicakar asik kucing tetangga. Buat Papua tercinta, apaan sih yang enggak lah, kok bisa begitu bang? Ini ke timnya weh, kenapa kaing begitu? Jadi bingung. Ya udah kalau begitu ini dia game kedua kita antara Rebellion Genflix versus Onyx Esports. Let's go Talia dan juga Om Wawa.
Yap, ini dia langsung aja kita intip bagaimana performa dari Onyx Esports di game yang kedua. Akankah mereka kehilangan momentum lagi seperti di game yang pertama atau justru mereka bakal berusaha lebih konsisten karena kita sudah melihat bagaimana Keyboy langsung melakukan aksi penculikannya ke arah Huba di ejector. Untungnya Huba masih bisa untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak, itu bakal menjadi first blood yang cukup cepat oleh Onyx Esports 40. Yap, hampir aja tadi ya. Lagi dan lagi loh sebuah aksi dilakukan. Sementara itu sekarang Driannya dengan sniper mode yang udah langsung dia aktifkan. Untungnya tadi nggak kena ke arah siapapun karena snipernya untuk di awal-awal saya itu sakit banget. Tapi San udah mulai farming ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Dan juga udah mulai berkumpul lagi pemain-pemain Onyx yang ada di area mid sana. Hubanya masih berputar-putar aja. Belum ada special cap yang dia lakukan untuk berpindah tempat. Dan sekarang baru aja disebutin udah langsung nongol Talia. Iya, langsung aja menampakkan jati dirinya. Tapi di area bottom lane kita juga sudah melihat bagaimana Sewe yang berusaha untuk mengumpulkan stacknya dulu terlebih dahulu. Tapi Keyboy berusaha untuk membantu di ejector balik dari Crab Gold-nya. Tapi ternyata masih bisa untuk mendapatkan first blood di bawah menit kedua dari teman-teman Rebellion Conflict ini. Cewek kali ini bakal menjadi target juga. Flying Blood langsung dilontarkan berusaha untuk langsung clear. Tapi dia cukup sekarat langsung digebukin. Rame-rame oleh Briarul dan double kill bahkan 2 poin pick off berhasil untuk diamankan oleh Biru Pak Pulung. What? Itu shield turret-nya udah habis loh. Belum menit kedua shield turret-nya udah habis. Ini bakal jadi tabungan banget. Coba lihat dari sisi network-nya udah ada 1K loh jaraknya. Ini baru menit kedua dan sekarang udah ada lagi turtle camp by Living by Mandiri. Hanya saja Sunnya seorang diri. Belum ada yang memang benar-benar bisa masuk ke bagian sana kecuali sekarang Huba langsung aja memberikan sebuah efek ya. Ada special escape, ada Deal Magic juga langsung dikeluarkan. Tapi sekarang malah Hubanya langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada Phantom Execution dikejar oleh Keyboy. Berhasilkan mereka 3 orang langsung mengarah ke area Lancelot karena Lancelot yang sekarang terpisah dari rekan-rekannya berhasil langsung didapatkan oleh pemain Onyx Esports Talia. Yes, G-Side dan juga Sun satu tukar satu. Tapi kita melihat juga di arah bottom lane sudah ada 1v1 situation antara cewek dan juga Biru. Tapi untungnya Biru langsung kembali ke belakang. Dia nggak mau terlalu overcommit meninggalkan bayangannya saja untuk langsung dikebukin oleh Sewe. Dan masih mencoba untuk mengamankan dan juga mengumpulkan stack terlebih dahulu dari seorang Elise. Kita tahu Elise ini butuh banget stack. Itu kenapa makin ke arah late game dia bakal makin kuat lagi. Regen-nya, HP-nya bakal makin sakit lagi. Tapi akankah kita melihat adanya late game karena Rebellion Conflict di early pressure seperti ini mereka agresif banget Pak Pulung. Yap. Ini juga apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Rebellion Conflict udah sangat-sangat baik sekali di awal game tadi. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu shield turret penuh itu ditukar dengan adanya satu turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi sekarang dari sisi networknya udah mulai sama, udah mulai berbanding. Tapi sekarang Birulnya langsung aja di bagian depan ataupun dia menjadi perimeter dari rekan-rekannya untuk bisa memberikan sebuah serangan ataupun inisiat terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena sekarang jauh headnya pun udah melakukan ejectornya untuk kabur di area tersebut. Ada Valnya yang masih bersembunyi, andai tadi Cowheadnya masuk ke dalam berputar pastinya akan langsung menjadi korban. Langsung dilompatin, ada Thousand Ponder, Hurricane Dance, tapi ternyata tidak on point dan tidak berhasil mendapatkan siapapun kecuali langsung ada satu altar tarik di bagian bawah yang sudah berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Keyboy-nya mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mengejar ke arah pemain Rebellion Conflict, tapi gak ada satupun yang berhasil didapatkan. Akankah mereka berhasil untuk membalaskan dan menumbangkan satu altar tarik di bagian bawah? Kita akan lihat bersama-sama sesaat lagi kita lihat. Yap, itu dia. Kita melihat bagaimana dari Onyx Esports berusaha untuk mendapatkan satu objektif turret, tapi Birunya yang berusaha untuk bertahan ternyata harus tumbang berganti kali ini dengan ada Val. Tapi kita melihat adanya Suns dan juga cewek yang harus mundur karena tidak ada wave minion yang mendukung. Mereka lebih milih untuk langsung rotasi dan mengamankan dari segi terlebih dahulu. Tapi di sisi lain mirroring yang terjadi ternyata dari Rebellion Conflict mereka berhasil untuk menumbangkan satu lagi objektif turret. Walaupun turtle kali ini diamankan oleh Onyx Esports, tapi mereka kehilangan satu turretnya di sini Om Wawa. Ya, mirroring yang bagus banget dari Rebellion Conflict. Mereka melihat di bawah sana hampir gak punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Langsung di mirror tadi Jisa berlari ke top lane untuk membantu Ryuk untuk bisa mendapatkan satu turret untuk di top sendiri. Jadi ini masih berimbang banget keduanya karena Turtle 2 kali diamankan oleh Onyx. Dari Rebellion Conflict mereka lagi menang untuk turretnya. Jadi 2 Turtle tukar 2 turret. Sekarang Pak Pulung dan secara vision Rebellion Conflict mereka lagi pegang kendali.
Ini apakah nanti turtle ketiga akan ada satu outer turret lagi ataupun satu inner turret lagi yang bakal ditumbangin. Sementara itu tadi pukulan yang dimiliki oleh Ryuk hampir aja bisa mengenai. Ejektornya berhasil melemparkan Val langsung masuk ke dalam tembakan. Ini biru potion yang dimiliki oleh Drian untungnya masih bisa kabur lagi. Belum masuk sepenuhnya dari sisi damage. Tapi Kiboy mencoba untuk mengeluarkan ejektornya karena biru masih bisa masuk ke dalam rumputan. Langsung berpindah tempat lagi dan selamatlah sudah dia Thalia. Yap, masih bisa selamat, tapi kita bakal melihat juga akankah nanti, oh ini dia setup dari konsilnya Red Bull Rebellion Conflicts. Maksudnya sudah langsung melakukan inisiasi, tapi nggak ada targetnya. Konsil yang terbuang berarti kali ini dari Rebellion Conflicts. Sementara itu Jisa masih mencoba untuk langsung nge-clear di arah wave minion tengahnya. Sementara langsung terkena ejector. Foul-nya, Kiboy tapi langsung dicadangkan ada satu buat Deadly Magic dan itu dia pecah dan berhasil untuk di-punishment. Sementara dari Jisanya sendiri harus mundur. Karena teman-teman dari Onyx Esports terlalu sustain. Ini dia gameplay atau draft pick milik Onyx Esports itu emang tebel-tebel banget. Berbeda sekali dengan adanya Rebellion Genflix 40. Nih biru potion dari Drian sendiri udah mulai berasa ya. Dari awal itu udah berasa banget karena anak-anak Rebellion Genflix mereka udah harus siap untuk menahan itu. Phantom Expression dikeluarkan, ada Puncher juga, Tonros juga. Satu wave minion udah langsung hilang. Terlihat ada Turtle lagi. Akankah mereka melakukan kontes atau ingin mendapatkan sebuah objektif lagi di arah manapun? Karena sekarang Val-nya udah berdiri di area pit dari Turtle-nya. Udah siap mereka untuk melakukan sebuah pertempuran yang akan melibatkan siapapun yang ada di dalam line of down ini. Karena sekarang Ari Kendall langsung aja berhasil connect ke arah Jauhead-nya. Jauhead terkena juga karena Daily Magic, dimana sekarang tubuhnya udah langsung connect sedikit lagi. Turtle tersisa again and again. Tercuri sudah. Lancelot-nya berhasil mendapatkan Turtle untuk kali ini lagi dan lagi. Jalan-jalan ke rawa pelong pengen Turtle malah dicolong. Itulah kejadiannya Thalia. Aduh, ini Onyx Esports mereka tadi kehilangan momentum di game pertama karena Lord yang tercuri. Dan kali ini Turtle-nya juga berhasil dicuri lagi oleh seorang Jisa. Apa yang terjadi? Dan bahkan kali ini kita melihat super position yang bagus banget dari arah Sun, berhasil menumbangkan birunya. Tapi Val kali ini bakal menjadi target utamanya. Di sisi lain di arah mid lane kita melihat bagaimana Ryuk dan juga Jisa berusaha untuk mendapatkan satu buah objektif turretnya, tapi langsung di zoning, diusir lagi pergerakannya oleh Boots. Mencoba untuk nahan badan. Dan aku nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video, karena kalian bisa mendapatkan skin spesial. Tapi itu dia ya Hurricane dan saya sudah terkonek, dan cukup sekarat dan langsung menjadi bulan-bulan. Dan begitu pula dengan adanya Sewe yang langsung nge-backup bersama dengan Kiboy dan juga Drian. Human langsung mundur dengan ada Poker Trick, dia mundur lagi tapi langsung dikejar oleh seorang Sewe dan blood out-nya berhasil mendumbangkan seorang Harley double kill, bahkan dikantongi mencari Truki for triple kill. Birunya langsung cyclone teknik tapi masih bisa untuk digempur habis-habisan di ejector, bahkan kali ini dari seorang Birul. Dan itu dia 3 pemain dari Onyx berhasil dari Rebellion Genflix berhasil ditumbangkan Pak Pulung. Yap, hanya saja coba lihat Lancelot di sisi yang berbeda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan langsung karena satu inner heart, tapi sekarang Hurricane Dance-nya udah berhasil langsung menjepit, langsung ditumbuk begitu aja. Masih ada Winter Tension, akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Karena sekarang Ryuk-nya udah berhasil lagi mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tersisa 2 player aja. Ada sniper lagi yang dikeluarkan, Phantom Execution-nya dan juga Tonros-nya tadi. Semua source skill yang dimiliki oleh Jisa pun udah langsung diberikan terhadap Esmeralda, tapi Esmeralda yang terlalu tebal, dia masih berdiri dengan begitu kokohnya tepat berada di depan dari Lancelot-nya. Tukar-tukaran objektif sejauh ini Om Wawa, dan ini dia itemnya. Ya, jenis one yang baru dimiliki ya tadinya oleh Huba. Jadi masih butuh lagi satu item untuk bisa lebih mempenetrasi lawannya sendiri. Dan ya, sembari menunggu untuk hal tersebut, Lancelot harus bekerja dengan lebih keras juga, karena baru dengan War Axe dan juga Endless Battle kita tahu banget bagaimana Lancelot untuk di early akan berimpact banget untuk Rebellion Genflix 40. Yap. Dan sekarang udah ada lagi satu Hurricane Dance, tapi sepertinya untuk cewek kali ini masih bisa selamat. Dan bener aja, hanya ada setetes darah di dalam tubuhnya. Dan tidak ada yang bisa untuk memberikan last hit, hingga untuk ceweknya masih bisa selamat Thalia. Wow, ceweknya itu dia dari seorang Alice yang ngeselin banget. Dia dengan ada lifesteal, dengan ada flying blood, oh dia bakal sustain banget dan lincah banget untuk menyelamatkan diri. Tapi Ryuk terkena eject dan langsung aja menjadi punishment. Instant kill dari Onyx Esports. Begitu pula dengan ada Val kali ini menjadi target utama, benar-benar digempur habis-habisan. Hurricane
chance untuk melarikan diri tapi nggak bisa. Super position dari Nathan yang lebih sakit lagi. Gisa mencoba untuk membalaskan dendam teman-temannya, tapi Onyx Esports terlalu keras, dia harus mundur. Bahkan Biru hanya berani untuk nyicil dengan bayangan-bayangannya aja, nggak berani untuk langsung mengkontes ke arah Lord kali ini yang sudah mulai di start oleh teman-teman Onyx Esports pemulung. Yap, ubahnya akan mengarah ke arah siapa, tapi ternyata dia hanya melihat dari kejauhan. Cuman Elis pun udah melihat bagaimana posisinya. Bisa aja Flying Blood yang akan dilemparkan ke bagian depan dan juga mengejar ke arah Huba, karena Kiboy-nya sekarang siap dengan flickernya kah, tapi ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Mereka tidak mau melakukan initiate karena mereka sekarang punya turtle-nya. Mereka siap masuk ke dalam area pertempuran dan juga menghujam ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gambling bersama dengan satu Lord-nya, Thalia. Yes, itu dia, Lordnya sudah ada di arah top lane, tapi nggak dikawal tanpa adanya pengawalan dari Onyx Esports karena mereka lebih fokus untuk mendapatkan Nathan dan juga Beatrix yang saling mengcover satu sama lain 40. Yap, dan sekarang kita udah masuk lagi ke dalam in game-nya. Kiboy terlihat langsung aja melemparkan ejector, tapi sekarang Hurricane Dance berhasil untuk langsung mendapatkan Kiboy karena sekarang ceweknya berani maju ke bagian depan sendirian. Terkena efek dari Daily Magic dan juga Poker Tinggal udah dikeluarkan. 5 player yang dimiliki oleh Onyx Esports pun siap untuk menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gambling. Udah ada Phantom Execution, udah ada Ton Ross juga. Beberapa source skill dan juga ultimate udah dikeluarkan oleh pemain Rebellion Gambling. Ini dia, Lordnya memang belum begitu kuat, tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx Esports bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Mortarnya langsung dilemparkan begitu aja dari Ryuknya, ingin melakukan sebuah aksi tinjuan. Rahang siapa yang akan goyang sesaat lagi, tapi sebelumnya belum ada terlihat ada satu korban pun yang berhasil langsung di-uppercut dan juga goyang dari sisi Rahang hingga dari rusuknya. Tapi ternyata pertahanan yang dilakukan oleh Rebellion Gambling masih sangat baik. Birunya langsung dikejar bisa-bisa, Flying Bloodnya langsung terkena efek ke arah Sun dan Sun pun menghilang, namun dibalaskan juga oleh Huba dengan ada satu Daily Magic langsung dibalaskan, hilang sudah. 1 untuk 1, Thalia. 1 untuk 1 dari Rebellion Gambling dan juga Onyx Esports. Tapi walaupun demikian, Onyx Esports mereka sudah kehilangan inhibitor top lane-nya atas gempuran Lord yang tadi dilakukan oleh Onyx Esports. Dan ngelihat bagaimana kali ini Onyx masih mencoba untuk melakukan teamfight lagi, bahkan di ejector dari segi buff orange dan bakal di take over oleh Suns. Dicuri orange buff dan kali ini mengincar ke arah bottom lane-nya, mencoba untuk menambangkan lagi dari segi objektif turretnya dan berhasil. Rebellion Gambling mereka memberikan turretnya tanpa perlawanan karena mereka tahu kalau mereka berusaha untuk memaksakan ini bakal justru menjadi bencana besar bagi Rebellion Gambling, Om Wawa. Ya, dan Harley dengan Glowing One kali ini akan menambah efek burn lagi. Jadi dia lebih sakit ketika menggunakan Deadly Magic-nya. Tapi seberapa besar peluang untuk Huba sendiri melompat ke bagian belakang? Karena benar-benar jaga juga dengan adanya Ejector, dengan adanya Kiboy, dengan adanya juga Esmeralda dan juga Alice yang sulit banget untuk bisa Huba melompat ke bagian belakang untuk menemukan Sans ataupun menemukan si Drian. Drian apalagi? Drian dari tadi dengan Beatrix-nya dia bebas banget. Dia bahkan sudah mendapatkan BOD, sudah dapetin Demon Hunter Sword juga. Jadi secara damage udah sakit banget, Thalia. Iya, tapi itu dia bahwa hampir saja tadi ceweknya berhasil ditumbangkan, tapi untungnya masih ada Winter Traction. Dan kali ini dari Diannya sendiri mencoba untuk langsung diharas oleh Val, tapi Valnya langsung dilaporkan dengan ada Double Force dan justru Kiboy yang diusir mundur oleh seorang Ryu di uppercut kanan kiri atas bawah, Pak Pulung. Ya benar sekali, Hubanya akan tertangkap karena dia masih memiliki satu lagi space escape-nya. Langsung di flickerin di ejector, berhasil Huba kabur dari tersebut. Dan tidak untuk sekarang, Kiboy-nya berhasil mendapatkan satu player mega play dengan sangat-sangat baik. Namun untuk sekarang, untuk boots-nya lompat dengan Falling Star Moon, berhasil untuk melompati ke arah satu player. Ternyata mereka semua harus mundur lagi. 4 player yang dimiliki oleh Rebellion Gambling, mereka berusaha berjibaku untuk bisa mempertahankan area pertahanannya. Terjadi lagi pertempuran Hurricane Dance, langsung aja memporak-porandakan perkelahian yang terjadi di area mid. Dimana sekarang untuk Akainya gak kuat lagi menampainya, damage langsung dikeluarkan begitu aja. Jisanya mundur, bersiap untuk memberikan last hit ataupun last damage-nya terhadap player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena sekarang Onyx Esports bersiap untuk bisa menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan dari Rebellion Gambling, dimana hanya ada 4 player sejauh ini, Thalia. 4 player yang bersisa dari Rebellion Gambling ditambah Lord kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan ini bisa banget untuk menjadi Lord di tangan Onyx Esports, apalagi dengan ada perbedaan turun yang cukup jauh. Momen seperti apa ini? Mendadak langsung dibalikkan begitu aja oleh Rebellion Gambling. Karena sekarang udah dari biru potion lagi. Jauh headnya tinggi lagi, Epic tersisa dan jauh headnya pun langsung diambil. Hilang lagi pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tim menit 15 ini ada 3 orang, Thalia. Ini seperti deja vu, Pak Pulung. Lagi-lagi Onyx Esports kehilangan momentumnya, dan bahkan momentum ini bisa banget
mereka udah dapat Lord. Mereka kali ini langsung menumbangkan objektif dan bahkan kali ini 2 pemain dari Onyx Esports sudah tidak ada, bersisa 3 sekarang untuk mempertahankan base mereka. Dan kita tahu Birul dengan ada clone teknik itu mereka ibaratnya udah bukan berlima lagi, berdelapan, keroyokan habis-habisan. Tapi kali ini Lordnya sudah ada di area bottom lane juga langsung menyerang karena ini bisa turret yang akan langsung aja dipaksakan atau dari Onyx Esports bakal masih bisa untuk mempertahankan base turretnya karena kali ini Kibo langsung untuk menghurikan dan juga Darkly Magic benar-benar dijadikan samsak. Tapi di sisi lain Jisanya jauh sekarang Immortal pecah, cewek dan juga Puts benar-benar ngincar ke arah core-nya dan Rebellion Gameflex kehilangan sesosok Jisa. Walaupun demikian tapi mereka berhasil untuk nge-buying time dan bahkan ngerontokin 2 inhibitor turret milik Onyx Esports, Pak Pulung. Imbang sekarang keadaan. Masing-masing hanya misalkan satu inhibitor turret aja loh. Sama-sama membuat sebuah mistake juga walaupun mereka udah memiliki Lord. Inilah satu core utama yang dimiliki oleh Rebellion Gameflex. Tadi udah ada Immortal juga di dalam tubuhnya, udah pecah juga, udah berhasil lagi diambil. Berarti akan ada 3 menit ke depan untuk Immortalnya kembali aktif nih Om Wawa. Iya, sayang sekali tadi ada duel 1 lawan 1 yang terjadi di top lane ya, dimana cewek tadi sebelum pos udah ada Bloodwing sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi juga karena memang clone teknik begitu banyak ya. Kita tahu bahwa ada 3 yang bakal ngeroyok dengan damage-nya yang sudah pasti akan nge-burst out sehingga Alice juga tidak akan bisa menahan. Meskipun dia sudah memiliki ini loh, ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat tidak baik. Tapi coba kita lihat dari minimapnya, ada Sun di sana. Coba Sunnya ingin langsung mendapatkan karena inhibitor tertarik. Kalau dari minimap kita lihat loh, dia masuk dan juga membombardir 3 inhibitor tertariknya pun langsung hancur. Ini yang gua sebutin tadi, dia nggak butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh Onyx. Sementara mereka masih berfokus untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Rebellion Gameflex. Udah terlihat 4 playernya ada di bagian depan ataupun di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Rebellion Gameflex. Mereka ingin masuk kah, tapi ternyata tidak. Mereka lebih sedikit mundur ke belakang dan juga menahan momennya nih Talia. Ya, saling tarik ulur lagi dari kedua belah tim. Dan di menit yang ke-17 lihat real time win probability-nya ini hanya beda tipis banget, 48% dan juga 52%. Bahkan secara net worth ini benar-benar sama, udah imbang dari kedua belah tim ini. Ya itu dia, bagaimana tinggal setup-nya mereka. Dan akankah sebentar lagi yang kita bakal lihat Lord 50 detik kurang lebih bakal hadir, ini bakal di tangan siapa? Ini bisa menjadi Lord terakhir atau bisa juga menjadi Lord untuk ya bisa dibilang memberikan gempuran balik lah bagi Onyx Esports atau Rebellion Gameflex lebih unggul dari tempo permainannya. Tapi players gold by Living Mandiri saat ini Suns masih mengungguli dengan 14.000 goldnya. Dia memang seperti farming god ya. Nathan cepat banget attack speednya, apalagi udah memasuki late game seperti ini. Dia bakal bisa melelehkan tank-tank seperti yang Om Wawa tadi juga udah bilang gitu. betul, dan pastinya tugas nanti untuk Jisa agar bisa dive in ke bagian belakang. Tentu saja dari Onyx mereka tidak bakal tinggal diam karena selain daripada Suns, mereka juga punya source damage yang lain. Mereka punya Drian, dan Drian di sini akan menjadi satu kartu kunci juga nantinya Pak Pulung untuk bisa memberikan damage yang cukup luas ya. Dan nunggu dulu karena dari kedua timnya di sini sama-sama main pelan sekarang, nggak mau terlalu agresif. Lihat split dari Rebellion Gameflex dan Onyx Esports akan berusaha untuk mendapatkan Lord Pak Pulung. Yap, coba lihat dari disiplin lab yang langsung dilakukan oleh Rebellion Gameflex loh. Dari tadi Pulung selalu ngelihat ke arah minimap, di mana ada pergerakan Sun dan juga Pakitonya yang berganti-gantian untuk bisa menghantarkan wave ini untuk maju ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini Alice-nya bisakah dia kabur dari tersebut karena sekarang Flying Blood-nya tadi dia lakukan ataupun dia tidak berpindah tempat, masih bisa selamat. Birulnya pun sejauh ini dengan clone yang dia milikin pun masih sabar juga untuk melakukan sebuah inisiat, langsung dipukul aja boots-nya ke arah ke belakang, ditumbuk lagi pinggangnya, udah sama-sama tebal, tapi Sun-nya tetap berada di atas untuk bisa menghantarkan wave minion masuk ke arah base turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Coba lihat dari minimap Talia, Sun-nya perlahan tapi pasti maju semeter demi semeter, 1 senti demi sentinya akan tetap dia hantarkan ke bagian depan karena Alice-nya pun udah aware sepertinya, dan juga ada jauh head kali ini Talia. Iya, ini yang bikin dari Onyx Esports juga cukup ragu-ragu gitu untuk langsung komit ke arah Lordnya. Karena ketika mereka nanti mencoba untuk komit ke arah Lordnya, dia ngeliat nih dari minimap Sun-nya, Birulnya, dia mencoba untuk melakukan split push. Tapi ini dia Lordnya sudah mulai langsung dieksekusi, tapi Ryuk langsung menjadi samsak di bagian depan. Begitu pula langsung ditemani dengan ada Val. Lordnya di reset, tapi kali ini Val-nya langsung mengeluarkan Hurricane Dance-nya, Immortal pecah. Tapi cewek dan juga Boots langsung benar-benar nge-sandwich seorang Ryuk dan harus dipanis 90 detik. Ini yang membuat dari seorang Ryuk harus respon. Tapi lihat minimap bagaimana dari Birul dengan ada spot teknik. Dia rame-rame. Minimapnya base milik Onyx Esports.
Gizmo masih bisa untuk bertahan. Sedikit lagi 50 gitu, kayak 1 atau 2 hit lagi base Onyx bisa hancur. Astaga. Minimapnya kita udah harus aware terhadap pergerakan dari Sun. Ini udah wajib diwaspadain loh. Hampir aja andai tadi jauh headnya tidak Sport pulang, jantung. itu kelar. Coba lihat best turretnya, ya ampun, sedikit lagi. Iya. Mungkinkah dengan momen yang gagal barusan yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gameplay ini malah hanya akan menjadi aksi balikan yang dilakukan oleh Onyx Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan. Walaupun mereka kehilangan Sun, tapi setidaknya mereka ada 4 orang. Mereka menang dari sisi kuantitas. Mereka siap untuk langsung masuk aja. Walaupun Ryuk sekarang udah siap beraksi untuk bisa memberikan backup, karena sekarang Web dan pulang sendiri. Angka begitu sedikit lagi yang tersisa dari pesta turretnya. Karena sekarang untuk Driannya masih berfokus. Dan benar saja 1-1 skor tercipta. Hampir saja itu tadi seorang biru ya, di arah belakang. Dia mencoba untuk melakukan Tuh, coba backdoor lihat 50 gitu, tuh. kayak